Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifatul huruf. Bab sifat-sifatnya huruf hijaiyah. Bait pertama, sifatu jahrun warikhun mustaqil munfatihun musmatatun wadziddakul mahmusuha fakhathahu syakhsun sakat syadiduha lafdun ajidqatin bakat. Bait ketiga, wa baina rikhwin wa syadidilin umar wa sab'ul win khusaw dhaghtin kida khasar wa satu dhadun ta'un dha'un mutbaqah wa firmin lubbi al hurufil mudlaqah. Bait kelima, safiruha sotun wa zayun sinu qalqalatun qutbu jatin walen. Bait keenam, wawun wa yaun sukina wang fataha qablahuma wal inkhirafu sukhiha. Bait terakhir, bait ketujuh, fil lami war ra'i bitakririn ju'il walit tafashis sinu dhada nisatutil, yang artinya bab sifatul huruf, bab sifat-sifatnya huruf hijaiyah. Ini terbagi menjadi dua sifat, yaitu yang pertama sifat-sifat yang berlawanan, ada 10 sifat, dan yang kedua sifat-sifat yang tidak berlawanan, ada 7 sifat. Sifat-sifat yang ke-10 yang berlawanan yaitu sifat hams. Secara bahasa hams itu bermakna samar. Secara istilah berjalannya nafas ketika mengucapkan huruf karena lemahnya bersandar pada makhraj. Huruf-hurufnya ada 10 yang terkumpul dalam lafaz fakhathuhu saksun sakat, fa, kha, sin, ha, shin, ha, sod, sin, kaf, ta. Lawannya hams ini adalah sifat jahr. Secara bahasa artinya jelas. Secara istilah tertahannya nafas ketika mengucapkan huruf karena kuatnya bersandar pada makhraj. Huruf-hurufnya sifat jahr ini adalah selain huruf-huruf hams, yaitu selain huruf fa, ha, tha, ha, shin, ha, sod, sin, kaf, ta. Dan yang ketiga adalah sifat siddah. Siddah secara bahasa itu artinya lunak. Siddah artinya kuat atau tertahannya suara atau berhentinya suara. Secara istilah artinya tertahannya suara ketika mengucapkan huruf karena sempurnanya bersandar pada makhraj. Huruf-huruf sifat siddah ini ada 8 yang terkumpul dalam lafaz ajidqatin bakat. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. Lawannya sifat siddah ini yaitu rikhwah. Secara bahasa artinya berjalannya suara. Secara istilah yaitu berjalannya suara bersama huruf karena lemahnya bersandar pada makhraj. Huruf-hurufnya selain huruf siddah dan tawassut. Huruf sifat tawassut secara bahasa artinya tengah. Secara istilah suara huruf yang tidak tertahan secara sempurna tapi juga tidak berjalan secara sempurna. Huruf-hurufnya ada 5 yang terkumpul dalam lafaz lin umar. Lam, nun, ain, shad, ra. Sekarang sifat kelima, istilah. Istilah secara bahasa naiknya pangkal lidah maksudnya. Secara istilah suara huruf yang tidak tertahan secara sempurna tapi juga secara istilah naiknya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf pada langit-langit mulut yang atas. Huruf-hurufnya istilah ini ada
7 yang terkumpul dalam lafadz khusodhohten kil, ha, sod, dhot, ghin, ta, qaf, dha. Lawannya istilah yaitu sifat istifal. Secara bahasa artinya turun atau tidak naiknya pangkal lidah. Secara istilah tidak terangkatnya pangkal lidah ketika mengucapkan huruf-huruf sifat istifal, yaitu selain huruf-huruf istilah yaitu ha, sod, dhot, ghin, ta, qaf, dha. Sekarang sifat idba. Secara bahasa artinya idba itu menempel. Secara istilah, merapatnya pangkal lidah dengan langit-langit mulut di atasnya ketika mengucapkan huruf. Huruf-huruf sifat idba ini ada 4, sod, dhot, ta, dha. Lawannya sifat idba adalah sifat infitah. Secara bahasa bermakna terpisah atau terbuka. Secara istilah, merenggangnya pangkal lidah dari langit-langit mulut yang atas ketika mengucapkan huruf hijaiyah. Huruf-hurufnya yaitu selain huruf idba, yaitu selain huruf sod, dhot, ta, dha. Dan yang ke-9 yaitu sifat idlaq. Idlaq secara bahasa artinya tajam, ujung, atau mudah diucapkan. Secara istilah artinya mudahnya mengucapkan huruf karena keluar dari ujung lidah atau ujung bibir. Huruf-hurufnya ada 6 yang terkumpul dalam lafadz farromin labbin, fa, ro, mim, nun, lam, ba. Lam, nun, ro keluar dari ujung lidah dan huruf ba, mim, fa keluar dari ujung bibir. Dan yang ke-10 yaitu sifat ismat. Sifat ismat ini lawannya dari sifat idlaq. Sifat ismat arti bahasa itu mencegah atau agak berat diucapkan. Secara istilah agak beratnya mengucapkan suatu huruf. Huruf-hurufnya yaitu selain huruf idlaq, selain huruf fa, ro, mim, nun, lam, ba. Sebagai akibat dari agak beratnya mengucapkan huruf-huruf ismat, maka huruf-huruf ismat tidak akan bisa menjadi huruf-huruf asli atau bukan huruf tambahan dari kalimat-kalimat rubaiyah, yaitu huruf aslinya 4, atau khumasiyah, huruf aslinya 5, kecuali apabila dibarengi dengan huruf-huruf idlaq. Dengan kata lain, tidak akan ditemukan kalimat-kalimat rubai atau khumasi yang huruf-huruf aslinya berupa huruf-huruf ismat. Dan sekarang sifat yang kedua, yaitu sifat-sifat yang tidak berlawanan. Ada 7 sifat. 1. Sifat sofir. Secara bahasa, sifat sofir yaitu suara yang menyerupai suara hewan atau burung. Secara istilah, suara tambahan yang keluar di antara dua bibir-bibir. Dan huruf sifat sofir ini ada 3, yaitu sin, za, sod. Yang kedua, sifat kolkolah. Kolkolah secara bahasa artinya bergerak atau bergoncang. Secara istilah, bergoncangnya makhraj ketika mengucapkan huruf yang disukun sehingga terdengar pantulan suara yang kuat. Huruf-hurufnya yaitu terkumpul dalam lafadz qutbu jatin, qaf, ta, ba, jim, dal. Yang ketiga, sifat len. Secara bahasa artinya mudah atau halus. Secara istilah, mengucapkan huruf dengan mudah dan tanpa beban pada lidah. Huruf-hurufnya yaitu wawu dan ya yang disukun dan sebelumnya di fathah. Contohnya khaufin. Ada wawu di sini, sebelumnya ada fathah. Khaufin.
Dan contoh yang kedua itu al-baiti, ada ya sukun, ya mati didahului dengan fathah, al-baiti. Sifat keempat yaitu sifat inhiraf. Inhiraf secara bahasa artinya condong. Secara istilah condongnya huruf dari makhrajnya sendiri sehingga tersambung dengan makhraj yang lain. Huruf-hurufnya sifat inhiraf ini ada dua, yaitu lam dan ro. Huruf lam condong pada ujung lidah dan huruf ro condong pada punggung lidah dan condong sedikit pada makhrajnya lam. Yang kelima, sifat takrir. Secara bahasa artinya berulang-ulang. Secara istilah bergetarnya ujung lidah ketika mengucapkan huruf. Hurufnya ada satu, yaitu ro. Sifat ini diketahui untuk dijauhi, bukan untuk diamalkan. Dan yang keenam adalah sifat tafasyi. Secara bahasa tafasyi artinya menyebar. Secara istilah tersebarnya angin di dalam mulut ketika mengucapkan huruf sehingga sampai pada makhrajnya dha. Hurufnya ada satu, yaitu shin. Shin dengan titik 3, shin. Sifat ketiga yaitu sifat istitolah, yang artinya secara bahasa artinya memanjang. Secara istilah memanjangkan suara dot pada makhrajnya mulai dari awalnya tepi lidah sampai bersambung pada makhrajnya lam. Hurufnya ada satu, yaitu dot. Cara mencari sifat-sifat dari setiap huruf. Setiap huruf hijaiyah selain alif minimal mempunyai 5 sifat. Ada sebagian huruf yang mempunyai 6 sifat dan ada sebagian lagi yang mempunyai 7 sifat. Cara mencari sifat-sifat tersebut yaitu dengan cara satu. Langkah pertama dicari dari sifat-sifat yang berlawanan. Sifat pertama, jika suatu huruf ditemukan dalam lafadz fakhatsahu syakhsun sakat. Huruf-huruf yang sifat hamas, fakhatsahu syakhsun sakat, maka huruf tersebut bersifat hamas. Jika tidak ditemukan, maka huruf tersebut bersifat jahr. Sifat kedua, jika suatu huruf ditemukan dalam lafadz ajid koten bakat, huruf-hurufnya sifat siddah, maka huruf tersebut bersifat siddah. Jika suatu huruf ditemukan dalam lafadz lin umar, huruf-hurufnya sifat tawassut, maka huruf tersebut bersifat tawassut. Jika tidak ditemukan dalam dua lafadz di atas, maka huruf tersebut bersifat rikhwah. Sifat ketiga, jika suatu huruf ditemukan dalam lafadz khudzatin kil, huruf-huruf sifat istilah, maka huruf tersebut bersifat istilah. Jika tidak ditemukan, maka huruf tersebut bersifat istifal. Sifat keempat, sifat suatu huruf merupakan salah satu dari shad dha, yaitu huruf-hurufnya sifat idba, maka huruf tersebut bersifat idba. Jika tidak ditemukan, maka huruf tersebut bersifat lawannya idba, yaitu sifat istifal. Sifat keempat, sifat jika suatu huruf merupakan salah satu dari huruf shad dha, huruf-huruf idba, maka huruf tersebut bersifat idba. Sifat kelima, jika suatu huruf ditemukan pada lafadz farra min lubbin, huruf-hurufnya sifat idba, huruf-hurufnya sifat idlaq, maka huruf tersebut bersifat idlaq. Jika tidak ditemukan, maka huruf tersebut bersifat lawannya idlaq, yaitu sifat ismat. Langkah kedua, dicari dari sifat-sifat yang tidak berlawanan.
Langkah pertama, jika suatu huruf ditemukan 1 kali dalam 7 sifat yang tidak berlawanan, yaitu sofer, sifat kolkola, len, inhiraf, takrir, tafasi, dan istitola, maka huruf tersebut mempunyai 6 sifat atau 5 sifat diambil dari sifat-sifat yang berlawanan, dan 1 sifat diambil dari sifat-sifat yang tidak berlawanan. Langkah kedua, jika suatu huruf ditemukan 2 kali dalam 7 sifat yang tidak berlawanan, maka huruf tersebut mempunyai 7 sifat. 5 sifat diambil dari sifat-sifat berlawanan dan 2 diambil dari sifat-sifat yang tidak berlawanan. Langkah terakhir yaitu langkah ketiga, jika suatu huruf tidak ditemukan sama sekali dalam 7 sifat yang tidak berlawanan, maka huruf tersebut mempunyai 5 sifat atau semuanya diambil dari sifat-sifat yang berlawanan. Adapun huruf hijaiyah alif hanya mempunyai 2 sifat, yaitu sifat jahr dan sifat rikhwah. Shadaqallahul adzim.